Salah satu seni pertunjukan yang sudah mulai hilang dan dilupakan adalah ketoprak. Ketoprak adalah kesenian rakyat yang menggabungkan unsur drama, tari, suara, musik, dan sastra yang berasal dari daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ketoprak lahir dari rakyat dan untuk rakyat. Seiring perkembangan zaman, ketoprak memiliki berbagai macam jenis, seperti ketoprak ongkek, ketoprak radio, ketoprak humor, ketoprak kelilingan, atau yang lebih dikenal sebagai ketoprak tobong. Ketoprak tobong mengusung konsep pentas dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Hiburan tradisional ini telah lama memikat hati banyak orang, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Salah satu pelukis seni yang juga penulis naskah dan sutradara ketoprak tobong adalah Nano Asmorodono. Nano Asmorodono ini pernah dibesarkan dalam lingkungan ketoprak tobong. Kini di usianya yang tak lagi muda, boleh dibilang belum banyak media yang secara khusus mengulas sosoknya. Nano Asmorodono sering ia dipanggil salah satu penggiat budaya yang selama ini bergumul dengan seni tradisi, khususnya dunia ketoprak tobong. Sejak kapan menyukai seni peran? Karena keluarga saya itu semuanya di seni peran. Jadi tapi saya mulai masuk di kesenian itu tahun 74. Tapi sebelum itu memang perjalanan saya panjang. Sebelum masuk ke kesenian itu, waktu itu kan setelah ada untran-untran 65 itu kan semuanya agak goyah, kerjaan nggak ada, mau cari kerja apa dan sebagainya. Dan satu-satunya ada tobong ketoprak. Ini dia adalah seperti kalau pabrik lah itu, tobong ketoprak itu. Itu satu-satunya bisa bekerja di situ. Saya masuk di situ. Di tobong ketoprak namanya Budi Rahayu, itu pimpinannya Cina yang punya itu, Bahmisan itu. Saya masuk di sana pun saya belum boleh ke keseniannya. Saya harus ke perusahaan mereka sebagai penjual babi. Saya yang kandang babi itu. Saya makani babi, makani pitik, perjuangan saya itu. Makani babi, ngusungi kobis rompesan itu, makani babi. Itu kira-kira ya sampai 1 tahun. Baru saya diajak ke tobongnya ketoprak itu. Di sana saya pertama kali saya suruh menjaga desel. Dulu kan desel. Dulu ketoprak itu belum pakai genset, desel yang masih di Selenger itu loh. Saya nungguin itu harus mengisi ngejoki banyu itu loh. Terus gitu, belum ada selang itu, saya ngejoki banyu terus itu. Nah, baru tahun kira-kira 76 itu baru saya naik pentas panggung, urung wani metu, urung wani pun arah dijoroke. Saya minta dibolo, istilahnya bolo kepruk. Itu bolo kepruk perangan itu. Perang dan sebagainya sampai saya pindah ke ketoprak yang namanya ketoprak Ringin Daono, Wargomulyo. Saya ikuti ketoprak tobong itu karena Pak Bahmisan sudah tidak sudah hampir bubar, Budi Rahayu itu karena pemainnya ikut Sabta Mandala itu. Nah, terus saya pindah ke Ringin Daono ke Wargomulyo itu. Nah, saya tetap siap perangan terus itu. Terus saya punya cita-cita, saya walaupun saya perangan saya harus seperti role, istilah bian role gitu. Kalau bintang artis itu namanya role itu, artis enggak itu. Nembang, ya gandrung, ya didani penontonnya itu. Nah, cita-cita saya orang pengen jadi itu. Saya perang nih prosesi apa saya tekuni betul. Saya perang baik itu saya nonton waktu itu Wang Yu. Saya nonton film itu terus tak praktekan. Terus Cenglung nonton itu tak praktekan itu. Sampai itu kalau mau nonton itu saya nyolong piring itu tak dol. Mau nonton film itu. Lama-lama saya menjadi ya istilahnya agak perangan
saya berbeda dengan yang lainnya. Kalau saya dengan juga silat, terus jurus tidur itu Dragon Master itu, wah itu tak perangan itu, wah menarik itu saya perangan itu. Saya tanggapan perangan itu sekaya karo role itu. Nano Asmorodono lahir di Yogyakarta pada 9 Maret 1957. Sejak kecil berada di lingkungan ketoprak, mengikuti perjalanan Tobong yang menggelar pentas secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya rombongan ketoprak Tobong menetap di satu tempat selama 3 bulan untuk menggelar pentas dengan berbagai cerita. Pada waktu masa kejayaannya, Nano menjadi saksi bagaimana dulu para pemain ketoprak Tobong dipuja layaknya artis. Tentunya kepiawaian Nano di bidang seni pertunjukan ketoprak tidak bisa diragukan lagi. Perjalanan kreatifnya di dunia ketoprak diawali pada tahun 1974 hingga sekarang. Beberapa grup ketoprak yang pernah menjadi persinggahan kreatifnya antara lain Budi Rahayu, Ringgo Dahono, Wargo Mulyo, Sabta Mandala Kodam 7 Diponegoro, Darmo Mudo, Sekar Budoyo, Siswo Budoyo, Mudo Rahayu, Bayangkara 911 Purwokerto, dan sebagainya. Saya ingin belajar terus. Saya ikut ketoprak itu saya pindah-pindah. Dari Jawa Barat sampai Jawa Timur pernah saya ikuti ketoprak itu. Ono Siswa Budoyo, ono Mudo Rahayu, ono ketoprak Bayangkara Purwokerto, ketoprak Pati, ketoprak Kudus itu saya pernah saya masuki walaupun hanya 1 minggu, 2 minggu saya pernah ikut itu ketoprak itu. Nah saya punya, saya diberi titel itu ketoprak Inggatan. Karena minggat ke sana ke sini dan sebagainya itu. Saya minggat ke sana ke sini itu. Ya, waktu itu setelah saya bisa dialog, mendapat dialog, itu saya ganti nama itu. Banyak sana yang ketoprak teman-teman saya kok jenenge ora jenenge dhewe ya. Ono jenenge kae beda, jenenge beda lah. Saya berpikiran saya coba aku gawe nama sing hoki lah. Itu. Nah, lahir saya itu kan namanya Konsep Siarno. Lahir itu saya dinamakan Konsep Siarno, konsepsinya Bung Karno waktu itu. Konsep Siarno ini, terus saya melu ketoprak itu diundang Nano itu loh. Anak Konsep Siarno, Nano dan sebagainya. Kalau undang, kalau enggak Nano, kalau keluarga saya dulu undang Sep. Sep, undang saya gitu. Ini kalau teman saya Nano itu, sekolah Nano dan sebagainya. Saya ganti nama, tak kayak Asmorodono. Nah, waktu itu orang Tobong waktu itu tradisi kan perdukunan ini mesti kan itu. Saya takon jenenge yang di Watu Leter, saya tak tanya itu guru saya itu, aku pakai nama itu gimana, pripun Mbah pakai nama ini. Ya nggak tahu dia masuk ke kamar, tak antai ini suwi itu, nah itu loh. Lulusan itu, nah saya kira sepagu dia itu. Betul, terus dia wah apa itu. Nah, maknanya apa itu. Ya kalau Nano itu kan kekinian, segala sesuatu. Nano itu mesti dari Jepang, dari apa. Jet, Nano itu kan kekinian. Orang ngomongin Nano mergo jenengku diundang Nano, aku Nano kekinian. Kalau Asmoro itu kasih sayang. Dono itu weweh, memberi. Jadi maksud saya itu akan memberikan kasih sayang kepada siapapun melalui seni dan budaya. Ini tanggung jawab saya. Wah bagus apa. Berubah sini tak kayak rokok waktu itu saya dikei rokok, ya enggak sebut mereknya. Rokoknya tak udut iki ping 3. Saya ya manut kayak ngarang jaman dulu kan. Wah, itu saya nulis naskah. Baru setelah saya mati saya ngetoprak terus saya delok ini, saya punya ayah saya bilang, "Kowe arep ada beberapa pilihan aku nang kesenian itu. Satu, kowe dadi bintang, apa dadi aktor, apa di belakang layar. Itu pilihan. Kowe ora iso terus-terus niku. Nah, dadi bintang itu memang top.
sekejap itu kamu hilang. Nah, aktor kamu bisa sampai tua. Tapi kamu harus apa ya, menakar dirimu, iso aku jadi aktor. Nah, di belakang layar resikomu ora ketok. Ning jenengmu ngerti, ning wong sing karang ngerti kowe, tapi tentang hal pendapatan kamu bisa sama dengan aktor itu. Ya, karena saya merasa ya wajah yang tidak menjual, pasaran kemampuan saya merasa ini, saya beralih ke belakang layar. Saya belajar nulis naskah. Terus saya melihat kalau senior-senior saya menyutradarai itu kan apa tahu enggak tuh. Dulu belum ada sutradara dulu itu, masih dalang. Ada dewan dalang itu ada 5 yang namanya. Karena kalau pentas Ketoprak Tobong itu kan 3 bulan. Di tempat ini 3 bulan itu 90 hari ceritanya harus beda. Itu. Makanya sutradaranya berbeda. Gantian sutradara itu. Makanya ada dewan dalang yang 5 itu dewan dalang itu. Nah, saya terlalu ngikuti, ngrungokke bagaimana cara mensutradarai, cara dalangi lah istilahnya beliau dalangi. Nah, sampai saya bisa dalangi lah. Neng kampung-kampung, neng Pitulasan waktu itu Pitulasan saya dalangi itu. Sampai akhirnya saya masuk ke Sapta Mandala. Saya masuk Sapta Mandala itu. Saya mendapat ilmu lagi. Ketoprak agak berbeda dengan Ketoprak Tobong Sapta Mandala itu dengan naskah. Sebagainya itu. Oh, supaya iso naskah ya. Dulu kan improvisasi kalau di Tobong itu. Naskah dan sebagainya. Wes itu. Nah, saya baru buat naskah di situ. Saya buat naskah. Terus saya keliling lagi, saya minggat lagi, keliling lagi. Saya berpikir tradisi ki piye ya. Dulu saya belum kenal jeneng acting ki piye, acting ki apa, blocking ki apa, udah ngerti. Kalau istilah tradisi nak muni acting yo mimik. Piye mimikmu ki lho. Kulit wajah actingnya itu mimiknya. Gitu. Salah satu keahlian Nano Asmorodono yang sampai saat ini terus ia tekuni adalah mengubah kondisi sosial menjadi isu aktual melalui naskah-naskah ciptaannya. Selain itu, dia mampu mengorganisir pemain, baik yang amatir sekalipun, untuk memainkan naskah ciptaannya. Kemampuannya meramu lakon dan mempertemukan berbagai kalangan untuk terlibat menjadi pemain dalam naskah ciptaannya melahirkan Ketoprak Excel yang menampilkan kolaborasi dari sejumlah anggota DPR DIY, seniman ketoprak, pelawak, dan penari. Pementasan tersebut merupakan bentuk nyata Nano Asmorodono untuk mendekatkan hubungan antara anggota legislatif, eksekutif, seniman, dan masyarakat lewat budaya, terutama ketoprak. Saya sekarang melihat sendiri di belakang saya ini adalah yang dinamakan Ketoprak Tobong. Tapi ada pengembangan, jadi pelestarian dan pengembangan Ketoprak Tobong. Kalau dulu Ketoprak Tobong kan penontonnya juga ada namanya brak. Brak itu seperti Tobong Bako itu brak itu. Tapi karena pengembangan saya ini tidak mungkin diadakan itu karena lahan juga nggak mungkin, bahan juga tidak mungkin, makanya Ketoprak Tobong ini hanya separuh, istilahnya ndase tok.
Nah, apa ketoprak tobong itu ciri khasnya ada kelir. Itu ya, dikembangkan. Nah, saya mengembangkan ketoprak tobong ini, tobongnya masih, tapi saya kembangkan dengan cerita yang kekinian, dengan misi-misi yang kekinian, dengan bahasa. Itu tidak harus bahasa Jawa yang jelas, bahasanya bisa komunikatif. Karena penonton sekarang ini kan sudah bukan bapak saya, bukan mbah saya. Penontonnya sudah anak-anak saya, cucu saya. Yang jelas bahasa Jawa itu dia tidak begitu memahami betul. Contoh, kalau saya mengatakan di dalam ketoprak itu, gue tak 3 janggamu loh. Gue tak aras larapanmu. Tidak akan tahu apa ya dilaras larapanmu gitu. Nak dulu ya, diajeng aku bakal ngarap larapanmu ya. Itu kan diajeng aku harus ngambung bathukmu. Nah sekarang itu, ini karena dong, makanya ini saya membuat ini ketoprak ini dengan bahasa-bahasa yang komunikatif. Sliramu salah, barak tugel gulumu. Kan tahu ini ketoprak ini. Dan saya sudah membuat istilahnya itu terobosan ketoprak ini beberapa macam ketoprak. Ketoprak saya pernah membuat ketoprak yang namanya pembauran. Pemainnya itu Cina. Terus ada Arab, ada India pemainnya. Gabung jadi satu menjadi ketoprak pembauran. Ketoprak Excel, eksekutif legislatif. Pemainnya bukan tokoh-tokoh ketoprak, tapi pemainnya adalah eksekutif legislatif, para pejabat dan para dewan. Itu dia ketoprak. Dalam berkesenian, Nano Asmorodono tidak hanya aktif dalam pertunjukan ketoprak saja, namun dia juga berproses aktif dalam dunia seni peran di teater alam. Di teater alam, Nano Asmorodono mendapat gemblengan dari pendiri teater alam Aswar AN. Seniman yang tumbuh dan besar di lingkungan ketoprak ini belajar dan mengenal dunia teater. Nano Asmorodono mendapatkan banyak hal ketika bersinggungan dengan dunia teater yang memperkaya ruang kreatifnya sebagai penulis lakon, sutradara, dan pemain. Demikian juga ketika keterampilan aktingnya ia gunakan ketika menerima tawaran untuk menjadi pemeran di film layar lebar yang berjudul Anak Titipan Setan. Kembali ke Tobong lagi, saya muter-muter ke Tobong, saya kembali lagi, saya ikut Nur WA. Teater Jeprik waktu itu. Berapa kali produksi di sana, setelah itu saya lari, saya ikut ke teater alam. Saya baru tahu istilah-istilah itu, teater modern itu. Nah, saya padukan dengan tradisi. Oh nyata iso ya. Nah, saya cari tradisi kok mana orang dihukum panggungnya apa, karena tidak punya hukum panggung tradisi itu. Dan tradisi ini dia lahir ini memang komersial, memang boleh urip kok, nah tradisi kok. Beda kalau yang teater yang modern kan untuk hobi, mungkin untuk dan sebagainya. Nah, ini memang betul-betul pure untuk mencari hidup di teater tradisi itu. Nah setelah itu saya padukan, saya nggawe ya sampai sekarang ini. Saya nggawe ketoprak sampai saya tahun 2011 itu mendapat penghargaan dari Ngerso Dalem. Penghargaan pengembangan seni tradisi, ya, penghargaan itu. Terus saya, ya hidup saya hanya itu, karena kalau saya nggak kreatif, saya pensiun. Jadi pensiun atau enggak itu diri saya yang menentukan. Jadi sampai sekarang saya itu belum pensiun gitu loh. Karena cita-cita saya tetap menjaga gawang tradisi itu tadi. Ini nang film aku sithik kelingan Mas. Waktu itu Sultan Agung sama si Anung itu saya jadi juru kiting yang film itu. Terus Anak Titipan Setan ini saya jadi dukun, Mbah Jambrong gitu. Masih ingat itu film itu. Dan beberapa film itu dari dulu Petani Soeharto sampai sekarang saya ikut film-film. Waktu sinetron dan sebagainya sudah ada ikut. Tapi saya cenderung karena saya sudah semua untuk menjaga gawang tradisi, saya tetap tidak akan meninggalkan ketoprak. Sampai sekarang saya nggak naskah ketoprak, saya ngelatih anak-anak muda, saya menjadi narasumber. Keinginan saya nanti bisa dari generasi gitu.
Kacek umur saya sama dia itu 20 tahun. Dia lahir 57. Itu bareng dengan anak saya. Jadi waktu dia lahir itu yang sini anak saya, yang sini Nano. Kan gitu. Nah, Pak Nano itu waktu itu masih kecil. Terus saya pindah ke Jakarta. Nah, setelah di Jakarta sampai dia jadi gede itu belum pernah ketemu sama dia. Kecuali tahun 1996 kalau nggak salah ya. Waktu itu dia sudah malang melintang, udah jadi ketoprak. Jadi perkembangan dia jadi ketoprak itu saya tahu hanya cerita dia kepada saya kan gitu. Makanya dia keliling-keliling seluruh Jawa dengan Marwoto dan sebagainya. Sehingga sampai sekarang dia bisa berhasil menjadi sutradara yang bagus itu lantaran saya puji lah apa itu semangat dia dan inovasi dia untuk melestarikan budaya ketoprak. Pak Nano itu saya sangat saya hargai karena Pak Nano yang mau peduli dengan ketoprak Tobong untuk mengembalikan keaktifan ketoprak Tobong yang supaya bisa berkiprah lagi untuk di daerah-daerah yang memang suka budaya kesenian ketoprak. Dan saya sama Pak Nano ingin sekali bekerja sama untuk menghidupkan kembali tentang kesenian ketoprak Tobong dari malam hari ini juga. Nano itu salah satu seniman ketoprak dalam tanda petik lulusan Tobong ketoprak. Dan Nano itu orang yang sangat konsisten, inten menggeluti di bidangnya. Mati hidupnya itu dari ketoprak. Sampai sekarang di zaman digital ini, Nano meskipun dia juga bergaul dengan teater teman-teman seniman modern yang lain, tapi Nano tetap konsisten untuk melestarikan dan mengembangkan kesenian ketoprak Tobong. Saya salut dengan Nano dengan konsisten, inten, dan totalitasnya sebagai manusia yang konsisten untuk menggeluti ketoprak. Lulusan Tobong ketoprak, dia tetap konsisten. Selamat Nano, hidup dan berkembang ketoprak Tobong di DIY. Kula Kocil Birawa. Saat ini, ketoprak Tobong sudah jarang dipentaskan. Bahkan sudah tidak ada lagi yang mengenal apa itu ketoprak Tobong. Namun, Nano Asmorodono tetap bertekad untuk menghidupkan kembali dan merawat ketoprak Tobong yang dulu pernah eksis. Dunia ketoprak adalah dunia Nano Asmorodono. Mengandalkan hidupnya di dunia pentas, menjadi seniman seutuhnya. Meski dia menyadari hidup untuk ketoprak bukan berarti ketoprak bisa menghidupi. Itulah Nano Asmorodono.